Selamat pagi pemirsa JMTV dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama saya Dewa Adnyana yang menjadi host pada hari ini. Kita berjumpa kembali di acara podcast Lombok Barat Podcast yang lebih dikenal dengan Server Pods, yang selalu menyajikan informasi-informasi yang renyah dan berisi dengan menghadirkan tokoh-tokoh informatif dan inovatif di Kabupaten Lombok Barat. Baik pemirsa JMTV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan masih berbincang-bincang seputar strategi TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lombok Barat, dalam mengendalikan inflasi di Gumi Patut Patupacu. Yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini, beliau adalah seorang perempuan. Saya lebih senang mengatakan perempuan ketimbang menyebut wanita ya, karena kalau perempuan itu ada kata empu di dalamnya, di mana empu itu adalah orang yang sangat dihormati karena kemampuannya. Dan beliau adalah orang yang sangat dihormati karena kemampuannya juga di Lombok Barat. Baik, kita sapa langsung narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Ibu Baik Mustika, Kabak Ekonomi Setda Lombok Barat. Selamat pagi Bu Baik. Selamat pagi Pak Dewa. Ya. Santai aja Bu, ya. Santai aja. Jangan karena topiknya inflasi kita jadi tegang Bu. Ya, inflasi itu nggak bisa disikapi dengan ketegangan Bu, dengan rileks aja. Informasi terakhir, Bu Baik, inflasi kita Lombok Barat di posisi berapa Bu Baik? Oke, terima kasih Pak Dewa. Jadi saya Kabak Ekonomi Perekonomian Setda Lombok Barat yang salah satu anggota TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Nah, terkait inflasi ini sendiri, mungkin semua sudah tahu setiap Senin ada Rakornas yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Dan yang dapat kami sampaikan mengenai informasi inflasi ini tentunya mungkin yang akan kami sampaikan saat ini rilis angka inflasi masih angka yang sebelumnya. Karena biasanya angka inflasi ini dirilis di awal bulan atau akhir bulan. Jadi ini yang kami sampaikan adalah inflasi bulan Maret yang dirilis di 1 April. Di 1 April. Kalau yang terbaru mungkin besok baru rilis, biasanya di siang hari. Di awal bulan. Jadi posisi inflasi mungkin sudah disampaikan sebelum narasumber sebelumnya. Sampai saat ini untuk inflasi yang terakhir saya sampaikan inflasi secara nasional dulu. Berada di posisi 3,05% yang year on year-nya Maret 2024 terhadap Maret 2023. Itu secara nasional. Kemudian sebelum ke Kabupaten Lombok Barat, saya sampaikan juga informasi tentang tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat posisinya 3,63%. Jadi di atas inflasi nasional. Jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat ini termasuk dalam 10 provinsi yang dengan inflasi tertinggi. Ya, peringkat 10 provinsi dengan inflasi tertinggi, yang mana inflasi tersebut masih penyumbangnya masih didominasi oleh makanan dan minuman. Kemudian kalau tentang inflasi Kabupaten Lombok Barat masih mengacu pada inflasi Kota Mataram, di mana posisi yang pada bulan Maret kemarin adalah di posisi 3,44%. 3,44 ya. Jadi kita juga masih di atas nasional. Betul. Meskipun secara keseluruhan tidak termasuk 10 besar kabupaten kota tertinggi inflasinya, tapi ini juga menjadi warning bagi kita. Apalagi Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri masuk ke dalam 10 besar. Kita di posisi 3,44, tentunya hal ini harus segera ada tindakan dari pemerintah daerah, langkah-langkah apa untuk mengendalikan inflasi. Meskipun nilai inflasi ini masih mengacu pada Kota Mataram, tapi tentunya Lombok Barat juga punya kontribusi terhadap angka yang disajikan oleh BPS ini. Kalau tidak salah nih Bu Kabak, inflasi ini kan salah satu menjadi fokus perhatiannya pemerintah pusat Bu ya. Karena
inflasi menjadi barometer bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah. Bagaimanapun juga kemudian inflasi ini dijadikan parameter bagaimana mengukur pembangunan itu sejauh mana bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah, Bu. Kan setiap Senin, Bu, ya, kalau tidak ada selalu ada rapat koordinasi ya. Ya. Itu apa saja, Bu, yang penekanan pemerintah pusat kepada daerah dalam menekan inflasi di daerah? Ya. Kebetulan Rakornas terakhir hari Senin kemarin ada beberapa catatan ya, betul saya catat, yang merupakan arahan dan penekanan dari Menteri Dalam Negeri terutama kepada TPID di daerah. Jadi ada beberapa nih menjadi catatan. Jadi pertama nih memastikan ketersediaan stok atau pasokannya secara rutin. Jadi Pemda diminta terus menerus melakukan memastikan ketersediaan stok. Hal ini sebenarnya Lombok Barat juga sudah beberapa waktu lalu juga sudah melakukan dengan salah satu upaya konkretnya adalah ada sidak terhadap distributor untuk memastikan stok-stok komoditas tertentu yang diperkirakan ada lonjakan harga, terutama mungkin berkenaan dengan HBKN, Hari Besar Keagamaan Nasional, yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, kembali lagi ini juga ditekankan oleh Mendagri untuk menghadapi HBKN yang berikutnya, mungkin Idul Adha yang dalam waktu dekat. Selain itu, Pemda juga diminta antisipasi terhadap dampak bencana atau cuaca yang terjadi, kondisi cuaca yang terjadi akhir-akhir ini yang tentunya berpengaruh terhadap produksi komoditas pertanian. Nah, bila memungkinkan, Pemda diharapkan juga dapat menyalurkan mungkin bantuan peralatan alat pengering untuk meningkatkan hasil produksi pertanian jika memungkinkan. Kemudian penekanan lain adalah Pemda juga diminta merinci jenis komoditas yang mengalami baik kenaikan maupun penurunan harga per hari, bahkan bukan per minggu, per hari diminta terus update data yang ada. Selanjutnya melakukan rekonsiliasi data. Nah, hal ini juga sudah sebenarnya dilakukan oleh Pemda beberapa waktu yang lalu, dan kemarin kebetulan setelah rapat koordinasi nasional sendiri, Pak PJ Bupati kembali rapor secara internal dengan TPID, menindaklanjuti apa arahan atau penekanan dari Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya ada juga yang diharapkan dari Menteri Dalam Negeri. Nah, Pemda diminta juga melakukan tadi rapat koordinasi internal. Jadi tidak hanya mengikuti rapat koordinasi secara nasional, dan itu juga sudah dilakukan sebenarnya oleh Pemda, sudah mulai dilakukan sejak kemarin waktu kebetulan Pak PJ dilantik tanggal 23 April dan rakor internal kita terkait TPID ini dilaksanakan hari Jumat tanggal 26 April. Dan itu Pak PJ juga menekankan apa sih upaya-upaya yang sudah dilakukan, yang sedang dan akan. Nah, seperti apa dampaknya terhadap inflasi daerah. Itu pemerintah daerah lebih intensif saya rasa sekarang untuk melakukan intervensi sesegera mungkin terhadap pengendalian inflasi daerah. Termasuk Kementerian Dalam Negeri juga mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk intervensi terhadap pengendalian inflasi daerah. Dan kebetulan juga kemarin saya bersama Pak Asisten ikut juga dalam rapat TAPD anggaran, yang mana ada pergeseran anggaran BTT yang akan kita alokasikan untuk intervensi terhadap pengendalian inflasi daerah, terutama kepada tentunya OPD terkait. Nah, mungkin itu beberapa arahan dari Menteri yang beberapa juga sudah kita lakukan oleh pemerintah daerah. Baik, Bu Kabak. Kalau tadi menyimak apa yang Ibu sampaikan, terlihat sekali bahwa inflasi ini benar-benar serius ya, menjadi perhatian pemerintah pusat yang di breakdown dalam kebijakan-kebijakan di daerah, Bu ya. Ibu sendiri adalah Kabak Ekonomi di Seda Lombok Barat, Bu. Kalau boleh kami tahu, Bu, posisi
bagian ekonomi sendiri di TPID sebagai apa, Bu? Kalau berbicara tentang TPID ini tim pengendalian inflasi daerah. Jadi TPID ini tim. Iya. Jadi bagian ekonomi tidak berdiri sendiri. Iya, betul. Jadi tim. Di dalam TPID itu sendiri posisi Kabak Ekonomi adalah di anggota. Oh, di anggota. Ya, Bu? di anggota. Di anggota. Jadi ketua TPID Kabupaten Lombok Barat adalah Pak Sekda. Kemudian wakil ketua pejabat dari Bank Indonesia yang ada di daerah. Kemudian asisten perekonomian dan pembangunan sebagai sekretaris, dan selain itu bagian ekonomi dan OPD terkait masuk di dalam anggota. Ya. Namun karena secara tupoksi bagian ekonomi punya fungsi koordinasi di dalam bidang perekonomian, jadi kami membantu tugas sekretaris. Jadi dapat dikatakan kalau bagian ekonomi itu sendiri sebagai sekretariat dari TPID. Iya. Jadi berarti posisi sebagai anggota, Bu, ya? Anggota, tapi bisa dijadikan sekretariat TPID karena memang kami membidangi koordinasi perekonomian. Bu, ya. Baik, Bu Kabak. Kami juga sempat menyimak beberapa kebijakan pusat, Bu, terkait dengan pengendalian inflasi di daerah yang sering kita kenal dengan 4K di sini, Bu. Ada ketersediaan barang, ada kelancaran distribusi, ada keterjangkauan harga, dan ada komunikasi yang efektif dalam mengendalikan inflasi, Bu. Tapi kita jeda sebentar, Bu Kabak, nanti kita akan lanjutkan bagaimana ke-4K ini akan diimplementasikan di daerah, Bu. Nanti akan kita kupas habis, Bu, mungkin setelah jeda yang berikut ini. Siap. Baik pemirsa JMTV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita di server Votes edisi hari ini 30 April 2024. Masih dalam suasana merayakan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Barat yang ke-66. Masih bersama narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Anda Baik Mustika, Kabak Ekonomi Setda Kabupaten Lombok Barat. Kita lanjutkan kembali, Bu Kabak, bincang-bincang kita. Tadi kita sudah sempat membahas 4K, Bu. Ada di sini ketersediaan barang, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif. Di mana 4K ini menjadi instruksi langsung dari pusat bagaimana kemudian daerah mengimplementasikannya di daerah, Bu. Dari dalam posisi Kabak Ekonomi, Bu, kira-kira bagaimana kemudian Ibu mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan keanggotaan di TPID, Bu, terkait dengan pengendalian inflasi ini dan kedudukan di TPID sendiri, bagaimana itu, Bu, mengimplementasikannya, Bu? Ya. Terima kasih, Pak Dewa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena posisi bagian ekonomi sendiri di posisi anggota sama, tapi karena secara tupoksi koordinator di bidang perekonomian, jadi kami tentunya mengambil peran fungsi koordinasi di situ di dalam TPID, dan kebetulan juga dijadikan sebagai sekretariat TPID. Tentunya bagian ekonomi merupakan menjadi pusat informasi nantinya ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan tim pengendalian inflasi daerah sendiri. Jadi lebih kepada fungsi sekretariatan. Jadi kami menjalankan koordinasi di sana, koordinasi dengan stakeholder terkait, terutama yang keanggotaan di TPID, dan koordinasi sebenarnya bukan bukan hal yang baru buat kita kan, dan juga tidak sulit sebenarnya. Sering kali orang mengatakan koordinasi itu gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan, tapi sebenarnya tidak, karena koordinasi itu sendiri kan bukan hanya sebatas pertemuan fisik, rapat, itu bukan hanya sebatas itu. Koordinasi itu bisa melalui komunikasi pun bisa secara melalui media sosial dan sebagainya, tidak terbatas hanya pertemuan fisik. Jadi selama ini tentunya bagian perekonomian sendiri memposisikan diri sebagai koordinator dari TPID itu dalam hal sekretariat TPID. Jadi di sana kami menyajikan atau
memastikan ketersediaan data dan informasi dari masing-masing unsur terkait. Misalnya nih Dinas Pertanian yang setiap hari harus update data harga komoditas tertentu yang memang menjadi urusannya. Jadi mereka tetap menginformasikan kepada tim. Nah, kita sebagai informasi juga kita punya WA group TPID Kabupaten Lombok Barat. Di sana merupakan wadah kita untuk komunikasi, koordinasi, yang mana anggotanya tentu unsur terkait. Dan selain itu juga kami masuk ke dalam WA group TPID NTB juga. Jadi informasi dari provinsi juga kita dapatkan. Selain itu bahkan kami juga masuk dalam TPID Kabupaten Kota se-Indonesia. Jadi banyak informasi-informasi yang secara nasional yang dapat menjadikan sharing informasi buat kita. Mungkin kita dapat belajar dari upaya-upaya daerah lain mungkin terkait pengendalian inflasi. Nah, itu kami koordinasikan di dalam tim tersebut. Tentunya memang sudah ditentukan ada langkah-langkah konkret yang sudah ditetapkan, ada 6 langkah konkret pencapaian inflasi itu yang terkait dengan hal itu dapat kami informasikan. Selain tadi menghimpun data-data dari masing-masing OPD untuk tentunya kita sampaikan kepada pimpinan dalam hal pengambilan kebijakan atau langkah konkret lebih lanjut. Berada di posisi sebagai koordinator terkait dengan koordinasi, Bu ya. Di TPID sendiri kan apakah semua OPD dimasukkan dalam tim TPID, Bu, atau hanya OPD tertentu, Bu Kabak, yang masuk dalam keanggotaan TPID? Tidak, ini kebetulan ada saya bawa SK TPID, jadi tidak semua Bu, ya? OPD, jadi yang berkaitan langsung mungkin dengan kaitannya dengan urusan inflasi ini, jadi tidak semua. Tapi ke depan ini kan Pak PJ kemarin memang mengharapkan kita selain rapat koordinasi nasional yang dilaksanakan tiap hari Senin, Pak Bupati menginginkan setiap hari Jumat bahkan kita mengevaluasi. Jadi hari Senin kan biasanya ada arahan penekanan Menteri Dalam Negeri. Nah, selama dari Senin sampai Kamis itu ada upaya-upaya yang kita lakukan, langkah-langkah konkret yang kita lakukan. Nah, kita evaluasi di hari Jumat. Nah, Pak PJ inginnya seperti itu langkah yang luar biasa yang lebih meningkatkan tadi mungkin kepedulian kita terhadap inflasi daerah. Dan bahkan untuk kemarin kami Jumat yang sudah sampaikan tanggal 26 April sudah melakukan rapat koordinasi internal. Kemudian insya Allah Jumat berikutnya mungkin akan melibatkan kecamatan di sini, para camat, karena memang biasanya para camat inilah yang paling dulu mendengar keluhan masyarakat mungkin terkait dengan kenaikan harga atau ada kelangkaan komoditas tertentu. Nah, itu mungkin kita akan melibatkan para camat untuk rapat koordinasi evaluasi internal yang Jumat mendatang. Bu Kabak, tadi menarik sekali yang Ibu sampaikan, statementnya Ibu tadi, koordinasi itu karena gampang diucapkan, Bu ya, tapi tidak segampang untuk melaksanakannya, Bu. Bagian ekonomi tidak gampang tapi bukan berarti sulit. Ya. Ini perlu saya terjemahkan lagi nih, antara tidak gampang tapi sulit, tidak sulit gitu ya. Baik, Bu. Koordinasi dengan OPD bagaimana kemudian Ibu memanage ini, Bu? Koordinasi dengan OPD ini kan tidak gampang nih, Bu. Banyak OPD yang terlibat. Apakah tadi hanya menyampaikan data saja atau juga ada penekanan terhadap mungkin target mereka yang belum tercapai yang harus mereka kejar sesuai dengan permintaannya Pak PJ Bupati, atau sekedar hanya menyampaikan informasi begini loh, keinginannya pusat begini, kita sedang di posisi sekarang seperti ini, atau ada target-target yang mesti diinformasikan yang harus mereka capai terkait dengan pengendalian inflasi ini, Bu Kabak? Terima kasih. Jadi saya tambahkan, koordinasi itu kadang kita berpikir koordinasi hanya menyampaikan informasi. Tidak, koordinasi itu tidak bisa dari satu pihak.
Betul. Koordinasi itu harus kedua belah pihak, apalagi ini tim. Jadi Iya. koordinasi itu harus secara bersama-sama, catatan ya. Betul. Koordinasi itu harus secara bersama-sama, kemudian dilakukan terus-menerus. Karena fungsi koordinasi tadi menyelaraskan, mensinergikan Iya. apa-apa yang unsur terkait untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Betul. Jadi otomatis komunikasi yang kami bangun tentunya ada feedbacknya. Iya. Misalnya dari OPD terkait seperti kemarin harus segera membuat usulan pergeseran untuk BTT terkait dengan intervensi pengendalian inflasi. OPD terkait kalau misalnya lambat ya kita komunikasi telepon cepat segera. Mohon Nah maaf, Bu, sampai dia yang ya. OPD terkait yang mana Ibu maksudnya? Enggak, sudah artinya misalnya Iya. ya kalau untuk intervensi BTT itu ada 3 OPD yang diintervensi oleh anggaran BTT. Ya. yaitu OPD mana saja, Bu? Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perindak. Sosial nggak masuk, Bu? Tidak. Oh, tidak masuk. Ya. Karena yang mungkin langkah konkret yang lebih ini terhadap 3 OPD tersebut. Iya. Nah, jadi seperti itu misalnya Mohon maaf, Bu, permintaan Bu Kabak, dinas sosial, dinas pertanian, ketahanan pangan dan perindak. Oh iya. Ya, karena memang OPD tersebut yang berkaitan dengan yang sudah ditetapkan 6 langkah konkret. Iya. Yang salah satunya ada kegiatan operasi pasar, terus gerakan pangan murah, ada sidak pasar dan sebagainya. Itu sudah ada beberapa memang yang menjadi penekanan bahkan dari pusat terhadap upaya tersebut. Dan itu kita memastikan bahwa informasi yang kita butuhkan, kemudian informasi tersebut kita dapatkan, kemudian untuk selanjutnya karena kemarin TPID yang secara administrasi meneruskan surat tersebut ke tim anggaran. Jadi tentunya kembali lagi tidak bisa koordinasi hanya dari satu pihak, harus secara bersama-sama dan terus-menerus. Karena memang intinya koordinasi itu mencapai tujuan yang bersama gitu, pengendalian inflasi daerah. Baik, Bu Kabak. Terkadang inflasi ini sering tidak hanya berdiri sendiri, Bu Kabak. Sering kondisi inflasi di daerah itu karena ini menyangkut ekonomi juga, Bu Kabak ya. Sering juga dikaitkan dengan kemiskinan seperti begitu, Bu ya. Nah, di mana salah satu juga bukan salah satu, Bu ya, salah banyak. Di mana, Bu, tidak hanya inflasi juga yang menjadi fokus pemerintah daerah, Bu. Tapi juga bagaimana kemudian daerah menekan stunting, termasuk menekan angka kemiskinan juga, Bu ya. Nah, dalam terkaitan dengan begini, Bu, otomatis pengendalian inflasi di daerah, apalagi dengan dibentuknya TPID di daerah, Bu, tentu ada target-target yang ingin dicapai oleh Pemda Lombok Barat dalam hal ini, Bu. Tadi Bu sempat mengatakan inflasi kita masih di angka 3,44, Bu ya. Tentunya kita belum berpuas diri dengan data seperti ini, Bu. Mungkin bisa diinformasikan, Bu Kabak, target Pemda Lombok Barat bisa menekan inflasi sampai di angka berapa persen, Bu? Karena kan kalau seperti di stunting misalnya, kita mengharapkan stunting minimal sekian persen lah dari penduduk Lombok Barat. Begitu juga dengan angka kemiskinan, Bu Kabak. Angka kemiskinan di data statistik yang ada, kita berharap angka kemiskinan Lombok Barat bisa ditekan sampai angka sekian persen. Nah, kalau di inflasi sendiri kita punya target nggak, Bu Kabak? Ya. Jadi kalau untuk sekali lagi untuk inflasi Kabupaten Lombok Barat memang masih mengacu kepada Kota Mataram. Iya. Tapi secara nasional memang pemerintah pusat sendiri punya target, target maksimal. Bahkan kami melihat di data BI target untuk inflasi di 2024 sebenarnya 2,5 nasional, 2,5. Tapi plus minus 1. Jadi masih bisa deviasi plus minus 1, jadi bisa deviasi sampai 3,5. Nah, nasional sendiri kan 3,05, jadi 3,5. Masih di bawah yang ditetapkan. Jadi mungkin acuan kita di situ tidak melebihi inflasi yang secara nasional. Nah, kemarin untuk NTB sendiri kembali saya sebutkan 3,63, tinggi sekali dan masuk 10 provinsi tertinggi. Nah, itu Pak PJ juga ini mengatakan sebagai warning bagi kita, karena bagaimanapun juga kita memberikan kontribusi terhadap nilai inflasi yang ada di NTB meskipun masih mengacu kepada Mataram. Betul.
Nah, target Lombok Barat sendiri mungkin itu tidak boleh lebih dari 3,05. inflasi nasional secara Baik, Bu. nasional ya. Ya, kemudian 3,05 karena kan ini target kecil Bu, tapi belum tentu gampang untuk mencapainya Iya, Bu. iya. Informasinya bagaimana kemudian tim TPID membreakdown target-target ini ke OPD Bu untuk bisa meyakinkan agar target di bawah 3,05 ini bisa tercapai, kira-kira bagaimana Bu? Iya. Mungkin kembali lagi kita perlu jelaskan inflasi itu apa sih? Betul. Nah, inflasi itu kan kenaikan harga barang dan jasa. Betul Bu. Jadi bukan hanya barang. Betul. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terus-menerus Iya. dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu Ya. tertentu, betul. Jadi kontribusi terhadap inflasi itu tidak semata-mata dari komoditas makan minum, ada beberapa aspek, saya rasa Betul. ada kurang lebih berapa, kalau tidak salah ada sampai 12, termasuk transportasi dan sebagainya. Iya. Itu juga dapat menyumbang inflasi, hanya saja memang inflasi di NTB ini banyak suplai oleh makan minum tadi. Betul. Nah itu tadi untuk langkah-langkah untuk mengantisipasi itu memang intervensi yang mungkin paling konkret kita dapat lakukan adalah mengendalikan kenaikan harga tadi. Iya. Nah itulah makanya karena tadi ada koordinasi melalui WA Group yang informasi update tiap hari ada informasi harga. Nah kemarin terakhir, nah memang kita peroleh informasi harga tersebut di atas jam 12 siang. Jadi ini ada data yang kemarin kami dapatkan dari Dinas Pertanian sendiri, relatif stabil harganya. Kita memastikan itu yang paling konkret, memastikan bahwa harga-harga itu relatif stabil karena Menteri Dalam Negeri sendiri juga kemarin menekankan jangan hanya melihat angka inflasi tapi trennya juga dilihat, naik turun dan sebagainya, termasuk kenaikan dan penurunan harga. Nah itu sementara ini sampai dengan kemarin masih stabil. Bahkan informasi dari Dinas Pertanian saya lihat bawang merah turun sedikit harganya. Turun sedikit ya. Ya. Kemudian dari Perindak sendiri informasi relatif stabil juga, tapi minyak goreng curah yang naik sedikit. Naik sedikit. Ya. Nah hal-hal seperti informasi itu kita sampaikan kepada pimpinan bagaimana nanti langkah-langkah kita menekan harga itu, termasuk kerjasama dengan distributor dan sebagainya itu tentunya oleh OPD terkait. Jadi dengan melakukan operasi pasar atau sidak ke distributor, karena bisa jadi juga di distributor sendiri memang mungkin komoditasnya terbatas terkait dengan ketersediaan stok ya. Baik Bu Kabak. Kalau kita membaca beberapa pendapat pakar ekonomi Bu Kabak terkait dengan inflasi ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari, Bu. Pasti akan terjadi. Yang penting kemudian bagaimana inflasi ini bisa dikendalikan gitu Bu ya. Tadi Bu sempat mengatakan upaya terpenting justru adalah bagaimana menekan lonjakan harga, Bu. Tapi kan kita dihadapkan kepada perkembangan zaman Bu ya, di mana biaya produksi itu susah sekali ditekan, Bu. Artinya untuk menekan biaya ini untuk tidak melonjak mungkin tidak gampang juga, Bu. Tadi Bu juga sempat mengatakan nih Bu bahwa Pemda juga hadir Bu di antara upaya-upaya itu, termasuk intervensi langsung. Nah, di antara tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemda Bu, apakah ada intervensi yang sifatnya dianggarkan langsung terhadap upaya-upaya untuk menekan lonjakan harga ini Bu? Iya. Tadi saya sudah sampaikan ada anggaran BTT yang bisa kita alokasikan dan dimungkinkan secara aturan juga untuk mengalokasikan terhadap beberapa OPD yang kaitannya untuk pengendalian inflasi. Nah itu salah satu langkah-langkah pemerintah. Memang ada intervensi pemerintah di sana. Betul. Melihat contoh tadi mungkin ada kenaikan harga, bisa kita subsidi harga di situ, mengadakan operasi pasar murah itu kan. Betul. Melalui subsidi harga. Jadi tentunya mungkin jadi ini juga pelaksanaan operasi pasar murah kan kita juga harus
melihat lokasinya di mana. Nah, gitu. Jadi itu salah satu upaya konkret pemerintah. Jadi ada subsidi harga di sana yang bisa menekan kenaikan harga Betul. tersebut. Terkadang juga masyarakat juga biasanya begitu ada kenaikan harga sering panik ya, kita katakan sering panik. Nah tapi kalau ada pemerintah yang misalnya nih mengadakan pasar murah, ternyata harganya tidak mahal, jadi dari masyarakat sendiri juga kita menenangkan masyarakat, itu juga salah satu tujuannya. Betul. Gitu. Jadi menghadirkan pemerintah tuh ini bahwa ini harganya masih relatif stabil. Tadi Ibu sempat mengatakan bahwa koordinasi kita, Bu, terkait dengan pengendalian inflasi ini bukan hanya lingkup OPD Lombok Barat, Bu, ya. Mungkin kita lebih banyak akan berbicara fungsi bagian ekonomi sendiri, Bu, ya, sebagai koordinator untuk melakukan koordinasi terkait dengan pengendalian ini. Tadi juga sempat mengatakan secara eksternal kita juga mengadakan koordinasi dengan Bank Indonesia. Nah, mungkin sedikit ini belum pernah kita kupas ini, Bu. Bagaimana itu, Bu, koordinasi kita dengan Bank Indonesia sendiri, dan kemudian apa saja ini upaya-upaya Bank Indonesia dihadirkan di Kabupaten Lombok Barat dalam rangka menekan inflasi daerah ini, Bu? Ini lebih luas lagi ya kita bicara ya, Pak Dewa. Karena ini tadi Ibu sempat mengatakan koordinasi dengan BI, Bu. Nah, ini belum sempat kita bahas ya. Betul. Tadi mungkin saya sampaikan bukan ini ya, informasi. Ya. Karena memang di TPID itu sendiri jabatan wakil ketua itu kan pejabat Bank Indonesia yang ada di daerah. Bank Indonesia, ya betul. Jadi otomatis sebenarnya juga merupakan tanggung jawab dari pejabat Bank Indonesia sendiri. Ya. Nah awalnya juga tim inflasi ini kan awalnya memang dibentuk di pusat dari Bank Indonesia. Awal pembentukan, kenapa akhirnya kemudian TPID daerah juga dibentuk. Awalnya di pusat memang dari Bank Indonesia sendiri. Mungkin ini kaitannya dengan kebijakan ekonomi makroekonomi, secara keseluruhan. Bu, ya, karena inflasi ini memang tujuannya pengendalian inflasi ini salah satunya tujuannya itu ada stabilitas ekonomi. Baik secara daerah maupun nasional. Yeah. Nah, di situ memang fungsi peran BI kan sangat besar. Jadi lebih kepada tujuan secara luas, mungkin mengendalikan stabilitas ekonomi itu salah satu tujuan pengendalian inflasi. Yeah. Oleh karena itu BI itu hanya otomatis terlibat langsung. Mungkin ada kebijakan bank yang bisa intervensi, ya saya kurang terlalu paham ya ke arah sana, tapi itulah kronologisnya. Jadi awalnya memang di pusat itu diinisiasi oleh Bank Indonesia terkait dengan mungkin kebijakan stabilitas ekonomi, kemudian diturunkan kepada daerah. Baik, luar biasa nih Bu Kabak. Jadi kami baru paham nih Bu, ternyata TPID sendiri bukan hanya terdiri dari OPD di Pemkab Lobar, Bu, ya. Tapi TNI Polri juga terlibat di TNI situ. Polri juga terlibat, Bu, ya. Bahkan tadi Bu sempat mengatakan bahwa ini diinisiasi juga sebenarnya oleh Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia sendiri perwakilannya juga menjadi anggota di TPID, Bu, ya. Wakil ketua posisi. Iya, luar biasa Bu Kabak. Ini rasa-rasa saya bincang-bincang dengan Bu Kabak ini rasa-rasanya seperti saya berbincang-bincang dengan Menteri Keuangan ini, Bu. Menteri Ekonomi pasnya. Iya, Bu. Ini seperti saya mewawancarai Bu Sri Mulyani rasanya ini, Bu. Ya, betul. Baik, Bu. Bu Kabak, kita lanjutkan kembali, Bu. Kadang-kadang saya juga sering, Bu, bincang-bincang dengan masyarakat Lombok Barat, Bu, ya, terkait dengan inflasi ini. Terkadang kita mengkaitkan, Bu. Tadi Bu mengatakan juga bahwa salah satu penyebab inflasi itu justru dari makanan dan makanan, Bu, ya. Makanan minuman. Bisa kita katakan termasuk dalamnya kebutuhan 9 bahan pokok, Bu, ya. Nah, kalau kita memperhatikan secara geografisnya Lombok Barat, Bu. Lombok Barat ini kan daerah yang subur, Bu. Artinya secara produksi pertanian mungkin tidak akan kurang, Bu. Nah, informasinya bagaimana nih Bu Kabak? Kok sampai juga Lombok Barat diharapkan pada inflasi juga ini, dan penyuplainya justru adalah bahan pokok, bahan makanan. Sementara Lombok Barat ini subur, Bu.
Saya itu kadang-kadang sampai kagum Bu, kalau saya dari Mataram mau berangkat ke Sawah Gilim, di kanan sawahnya kiri, luar ya. biasa Bu. Ya, luar biasa suburnya Bu ya. Tapi kok bisa inflasi juga nih Bu? Kira-kira kenapa itu Bu? Kamu mungkin ada informasi dari TPID sendiri kenapa ini terjadi juga Bu? Ya, itu mungkin salah satu ya pengamatan saya. Jadi petani itu kan juga tidak menjual hasil produksi taninya kan bukan di satu orang misalnya, ada mungkin distributor tertentu yang memang udah ada deal harga. Kemudian tidak semua, ada juga yang mungkin bisa diserap oleh pemerintah daerah. Nah, jadi kalau di luar itu mungkin itu yang belum bisa kita kendalikan langsung harganya. Apalagi nanti jenis padinya juga kan, berasnya berbeda-beda kan. Ada yang kualitas katakan premium, medium, tergantung kebutuhan masyarakat. Ini kalau premium kan orang-orang orang-orang tertentu lah. Dan yang medium ini memang yang lebih mungkin riskan terhadap gejolak harga tersebut. Nah, itu mungkin tergantung dari, kembali lagi mungkin petani menjualnya kemana, tidak langsung ke masyarakat kan. Dia jual, ada distributor tertentu mungkin yang itu yang mempermainkan harga. Nah, oleh karena itulah salah satu upaya pemerintah tadi ada sidak-sidak kepada distributor tersebut. Jangan sampai mereka mempermainkan harga Bu ya. Harga, apalagi sampai kadang menimbun kan, sering dulu kasus-kasus terjadi. Melihat gejolak, malah sebenarnya stoknya tersedia tapi tidak dikeluarkan ya, disimpan dulu supaya semakin gejolak harga semakin tinggi baru distributor mengeluarkan. Nah, itu salah satu juga langkah-langkah pemerintah tadi, sidak kepada distributor untuk memastikan bahwa stok tersebut memang ada dan harganya memang tidak boleh lebih dari memang yang sudah ditentukan, harga eceran tertinggi kan sudah ada ditentukan oleh pemerintah. Terkait dengan kebutuhan bahan pokok, salah satunya juga pengendalian inflasi ini dengan berkoordinasi atau bekerjasama dengan daerah lain Bu. Nah, untuk Lombok Barat sendiri apakah kita sudah cukup dengan produksi di daerah atau juga terkait dengan bahan pokok, bahan makanan ini apakah kita juga mendatangkan dari daerah lain Bu, Kabak? Nah, untuk itu memang salah satu juga upaya konkret yang diharapkan dari pemerintah pusat untuk kita lakukan. Dan sampai saat ini pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat sendiri sudah melakukan semacam kerjasama, masih terbatas tapi kerjasama distribusi. Nah, itu dilakukan dengan Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Utara. Jadi ada MOU-nya. Dan kebetulan MOU tersebut memang berlaku hanya 1 tahun, mungkin berakhirnya sepertinya bulan Mei ini. Nah, kemarin juga Pak PJ sempat menginstruksikan kepada kami untuk memperpanjang. Nah, mungkin nanti ke depan kami akan koordinasi dengan Kota Mataram dan Lombok Utara. Di samping itu juga kita diminta mampu kalau dengan Lombok Utara terkait dengan sama juga distribusi. Ya. Kita diminta untuk prospek ke kabupaten lain. Nah, kemarin kemungkinan nanti kami coba menjajaki dengan Lombok Tengah dan Lombok Timur. Lombok Timur terkait mungkin komoditas bawang putihnya. Tapi kami belum melakukan, tapi kemarin sudah diminta untuk mencoba menjajaki. Nanti kami koordinasi dulu kemungkinan itu. Jadi itu langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah. Jadi sampai saat ini baru dua kabupaten Kota Mataram dengan KLU yang sudah ada perjanjian kerjasamanya dengan kami. Tidakkah kemungkinan ada upaya-upaya seperti begini Bu Kabak? Tadi Bu sempat mengatakan kita salah satu adalah bekerjasama dengan Kota Mataram sendiri terkait dengan distribusi ya. Karena kemungkinan distributor itu sebagian besar ada di Kota Mataram ya. Apalagi salah satu kebijakan PMK Lombok Barat adalah membuka peluang investasi yang seluas-luasnya di Lobar. Tidakkah kemudian ada upaya-upaya
terkait dengan hal itu justru kita menarik investor untuk berinvestasi di Lombok Barat sehingga distributor itu bisa ada di Lombok Barat, Bu. Tidak kan seperti itu, Bu ya? Memang sempat kemarin ada ide inisiasi seperti itu. Jadi sampai saat ini kami sebenarnya sedang menjajaki kerjasama itu oleh BUMD kita yang dalam hal ini Tripat. Tripat ya. Nah, hanya saja ada beberapa memang yang perlu kita benahi dulu di Tripat ini untuk kemudian dapat melakukan kerjasama. Iya. Memang ada beberapa poin aturan yang harus kita penuhi. Kita sedang jajaki. Iya. Jadi nanti kita menggunakan BUMD, bukan antara pemerintah dan pemerintah. Itu dia bisa bagian ekonomi intervensi di. Ya, kita sedang memang bagian ekonomi salah satu tugasnya juga pembinaan terhadap BUMD. Jadi kita ke arah sana. Iya. Jadi mempersiapkan BUMD yang kita punya ini yaitu Tripat untuk bisa tadi bekerja sama malah dengan bukan kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, mungkin bisa di luar NTB. Betul. Yang punya komoditas yang berlebih. Betul. Nah, itu sedang kita jajaki juga. Siapa tahu, Bu, setelah mereka distributornya tahu, oh sekarang ini kabak ekonominya Bu Bayi Mustika nih, saya investasi di Lombok Barat aja nih. Nah, siapa tahu nanti setelah Ibu bertugas di bagian ekonomi pindah semua, Bu, distributornya ke Lombok Barat, Bu. Tentu kemungkinan itu kita coba jajaki ya. Nah, tadi Ibu mengatakan untuk di daerah sendiri kita itu parameternya masih Mataram, Bu. Ya. Apakah hanya Mataram aja kita jadikan patokan, Bu? Itu kan masih untuk NTB, Bu ya. Di mana NTB sendiri masih berada di bawah di atas angka nasional, Bu. Tidakkah kita juga bercermin kepada daerah lain, Bu, yang mungkin lebih sukses dalam mengendalikan inflasi ini, Bu? Selain Mataram mungkin kita bisa bercermin kepada daerah lain, Bu, gitu. Oh iya. Jadi gini, maksud saya tadi masih mengacu kepada Mataram. Memang mungkin aturannya seperti itu karena kondisi geografis yang berdekatan. Jadi sampel yang baik yang digunakan di Lombok Barat maupun di Kota Mataram sebagai survei harga itu oleh BPS nih, yang boleh merilis angka inflasi ini kan BPS. Oh iya. Ya, bukan dari kami. Jadi berdasarkan tentunya informasi data yang diperoleh baik dari Mataram maupun Barat. Saya tidak tahu persis, tapi kemungkinan karena secara geografis masih berdekatan, katakanlah Mataram dengan Lombok Barat dianggap berdekatan dan harga mungkin tidak terlalu jauh beda antara pasar yang di Lombok Barat dengan di Kota Mataram. Mungkin itu salah satunya. Jadi yang berhak merilis memang BPS. Tapi ini kan secara upaya-upaya, Bu. Kalau secara upaya-upaya apa kita hanya dengan Mataram atau kita juga tidak. Ya dengan daerah lain juga kita. Ini kan hanya mengacu angka inflasi saja. Tapi itu jadi patokan kita, anggaplah angka inflasi meskipun mengacu kepada Mataram, anggaplah itu inflasi yang terjadi di Lombok Barat juga. Karena secara geografis kan masih berdekatan. Nah, tentunya langkah-langkah upaya kita ya tadi menurunkan angka inflasi yang tadi, yang 3,44% yang Mataram itu dengan intervensi beberapa upaya tadi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kami Bu Kabak, kami juga di Kominfo juga banyak menginput informasi terutama dari daerah lain, Bu, yang terkait dengan pengendalian. Salah satunya yang menarik, Bu Kabak, mungkin ini informasi juga, Bu, bagi Lombok Barat, Batam, Bu. Batam itu termasuk sukses dalam pengendalian inflasi dengan terbentuknya pasar TPID, Bu. Mereka memiliki langsung pasar TPID, Bu. Mungkin ini salah satu inovasi. Nah, terkait dengan TPID, apakah selain mereka maksud kami ini OPD ini diberikan target, apakah mereka juga diharuskan berinovasi, Bu? Menghasilkan inovasi dari masing-masing OPD terkait dengan inflasi ini, Bu. Dan apakah sudah ada inovasi dari OPD tersebut, Bu Bapak? Ya, terima kasih Pak Dewa. Memang ini semakin diintensifkan oleh terutama Pak PJ Bupati. Betul. Tentang inovasi tersebut, apalagi berkaitan dengan tagline HUT Lombok Barat kita yang kemarin. Betul. Sigap ya. Jadi diharapkan memang kita selain sigap secara arti normatif sigap, tapi juga di sana kan sigap sinergi inovasi. Nah, itu diharapkan memang kemarin ditekankan sama Pak PJ untuk melakukan inovasi, tidak hanya terkait dengan
tim pengendalian inflasi daerah ini sendiri, tetapi masing-masing OPD juga diharapkan mempunyai inovasi yang dapat membuat Kabupaten Lombok Barat ini menjadi lebih baik. Jadi memang diharapkan upaya-upaya tersebut tentunya nanti OPD-OPD terkait yang menjelaskan. Iya, Bu. Kalau kira-kira cukup menarik, Bu, apa yang disampaikan oleh apa yang dilakukan oleh Batam, apa tidak menutup kemungkinan kita juga akan seperti begitu, Bu? Ya. Bisa Ya, jadi, bisa jadi, Bu, ya. bisa jadi karena kita pastinya itu fungsinya informasi. TPI di Lombok Barat kira-kira apa, Bu? Ya, tentunya dukungan karena bagaimanapun upaya-upaya kita kalau tidak ada dukungan dari semua stakeholder terkait maupun masyarakat ya tidak ada artinya. Jadi harus baik pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama mewujudkan apa yang sudah kita menjadi tujuan bersama ya tadi, salah satu masyarakat yang sejahtera itu. Jadi harus ada dukungan dari masyarakat juga terhadap terutama dalam hal ini pengendalian inflasi daerah. Baik Bu Kabak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di podcast kami hari ini, Bu. Hadir di Server Pot, Bu. Semoga Ibu tetap diberikan kesehatan dan kekuatan ya untuk tetap menjalankan tugas dalam mengendalikan inflasi di Lombok Barat melalui tim TPID. Terima kasih Bu Kabak atas waktunya hari ini. Baik pemirsa JMTV, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini masih di tema strategi Kabupaten Lombok Barat dalam mengendalikan inflasi di daerah bersama narasumber kita Ibu Kabak Ekonomi Setda Lombok Barat, Dr. Anda Baik Mustika. Sampai jumpa di edisi berikutnya, dan harus dicatat, inflasi tidak bisa dihindari tapi perlu dikendalikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kami. Sampai jumpa.